Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita membaca doa untuk ketua kelas. Dipersilahkan memimpin doa bersama-sama. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarril ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarrin hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Oke, sekarang ibu mau absen kalian, nanti kalian jawab hadir ya. Ya, Bu. Bila, Hadir, Bu. suaranya keras. Taha, Hadir, Bu. Nadia, Hadir, Bu. Indi, Hadir, Bu. Aira, Hadir, Bu. Rahman, Hadir, Bu. Juwita, Hadir, Bu. Siva, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Kaila, Hadir, Bu. Intan,
Hadir Bu. Keisha, Hadir Bu. Ririn, Hadir Bu. Desi, Hadir Bu. Nurul, Hadir Bu. Zahra, Hadir Bu. Lucy, Hadir Bu. Leni, Hadir Bu. Sinta. Hadir Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, bagus. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, jadi hari ini kita akan belajar tentang membangun fondasi kehidupan melalui iman kepada Allah. Jadi, apa itu iman kepada Allah? Ada yang tahu belum? Ada yang tahu? Belum? Belum. Oke, jadi iman kepada Allah itu adalah percaya dan yakin bahwa Allah itu ada. Jadi maksudnya adalah bukan hanya sekedar memenuhi rukun iman saja, tetapi juga memenuhi sebuah kebutuhan dasar bagi jiwa kita sebagai manusia. Karena tanpa pegangan ini manusia tidak akan bisa hidup terarah dan ibaratkan seperti kapal yang berhenti tanpa jangkar. Jadi kalau kapal berhenti terus dari jangkarnya kan dia akan bisa kesana kemari. Tapi kalau jangkarnya tetap diam di situ kan. Jadi sama seperti manusia. Manusia kalau kita nggak punya pegangan teguh tentang keimanan kepada Allah, kita akan tidak tahu arah. Hidupnya akan tidak jelas. Paham? Paham. Oke, jadi di sini Ibu akan menjelaskan tahapan pembelajaran kita, yaitu nanti pada saat pembelajaran setelah Ibu menjelaskan, Ibu mau kalian membuat sebuah proyek kecil, yaitu membuat poster sederhana. Temanya nanti Ibu bagikan masih terkait dengan materi-materi yang Ibu jelaskan. Terus nanti kalian akan presentasikan per kelompok. Jadi nanti Ibu akan bagi 3 kelompok. Nanti salah satu dari kalian akan mempresentasikan. Sudah pernah presentasi belum? Sudah. Oke, terus nanti setelah itu nanti masing-masing kelompok akan memberikan pertanyaan ke kelompok yang sudah presentasi. Kemudian yang terakhir setelah itu kalian akan membaca kesimpulan tentang poster yang kalian bikin. Paham? Paham. Oke. Jadi Ibu langsung saja masuk kepada pembahasan pada hari ini. Jadi tema kita yaitu membangun fondasi kehidupan melalui iman kepada Allah. Jadi membangun sebelum Ibu jelaskan, ada yang tahu belum maksudnya membangun fondasi kehidupan melalui iman kepada Allah? Belum. Oke. Perhatikan ya, kalau bisa dicatat yang penting-penting saja. Di sini Ibu akan menjelaskan pertama yaitu pengertian iman kepada Allah. Ada yang sudah tahu belum pengertian dari iman kepada Allah? Belum? Belum. Oke, perhatikan ya, dengarkan. Jadi, iman adalah dalam bahasa Arab ada tasdikun bil qalbi. Dalam bahasa Arab tasdikun bil qalbi, yang artinya adalah membenarkan dalam hati. Ini artinya membenarkan
qalbi, yaitu membenarkan dalam hati. Kemudian yang kedua, ikrarun bil lisan, yaitu diucapkan secara lisan. Kemudian ada a'malun bil arkan, yaitu dibuktikan dengan perbuatan atau amal soleh. Jadi iman itu sendiri adalah bukan hanya sekedar mengakui keberadaan Allah, tetapi juga meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu adalah Sang Pencipta, penguasa, dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi selain itu tidak ya. Kemudian kita lanjut di dalil-dalil apa saja sih yang membuktikan bahwa Allah itu ada. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ada dua dalil, yaitu yang pertama dalil nakli. Ada yang sudah pernah dengar belum apa itu dalil nakli? Belum? Oke, jadi dalil nakli ini adalah dalil yang membuktikan keberadaan Allah melalui ayat atau hadis dalam Al-Qur'an. Di sini Ibu mengambil salah satu ayatnya, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 136. Ini Ibu ambil satu contohnya, yaitu yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang telah Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, maka malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasul-Nya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Jadi maksud dari ayat ini itu apa? Maksudnya adalah perintah Allah memerintahkan kepada umatnya untuk senantiasa beriman atau memperbarui dan menjaga keistiqomahan mereka. Jadi tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka ini tidak sekedar menjadikan ini sebuah kewajiban untuk beriman, tetapi juga ayat ini menegaskan bahwa kewajiban beriman itu secara utuh atau kafah kepada Allah, Rasul, Al-Quran, serta kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi terdahulu. Kemudian kita lanjut ke dalil yang kedua, yaitu dalil akli. Ada yang sudah tahu belum apa itu dalil akli? Belum. Oke, jadi dalil akli ini dia membuktikan keberadaan Allah itu melalui akal pikiran manusia atau akal logika manusia. Jadi kita membuktikan keberadaan Allah itu melalui akal kita. Bagaimana caranya kita membuktikannya? Yang pertama yaitu kita secara logika kita memperhatikan sekitar kita. Seperti kita lihat di bumi ini beserta isinya ada manusia, ada pohon, pokoknya semuanya. Itu tidak mungkin tercipta secara kebetulan. Jadi kita berpikir bahwa gak mungkin dunia ini tercipta kalau hanya sekedar kebetulan. Pasti ada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melihat dari fitrah manusia. Jadi secara psikologis manusia itu memiliki dorongan batin untuk mencari kekuatan yang lebih dari dirinya, terutama yang berada dalam kesulitan. Jadi kesadaran akan adanya kekuatan tertinggi ini membutuhkan bukti logis, yaitu dengan adanya keberadaan Tuhan. Kemudian kita masuk ke bagian mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Jadi dari yang tadi kita jelaskan, kemudian kita mulai mengenal Allah melalui apa? Melalui Asmaul Husna. Ada yang sudah tahu Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Itu ada berapa? 9. Oke, di sini Ibu akan jelaskan 4 yang terpenting, yaitu yang pertama ada Al-Alim, kemudian Al-Khabir,
ketiga Asami. Yang keempat Al-Bashir. Kita bahas yang pertama. Al-Alif itu artinya apa? Sudah tahu? Belum. Oke, jadi Al-Alif ini adalah Allah Maha mengetahui. Sudah tahu belum maksudnya arti dari Allah Maha mengetahui itu apa? Contohnya seperti apa? Belum tahu? Belum. Jadi maksudnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Maaf, ulang ya. Jadi maksud dari Allah Maha mengetahui itu adalah segala sesuatu baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya kayak kita sedang, misalkan kita ambil contoh kecilnya, kita sedang merencanakan sesuatu. Kita belum menyampaikan kepada misalkan teman kita, tapi apapun yang telah kita rencanakan pasti Allah sudah tahu. Kemudian yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir itu Allah telah mengenal dan teliti. Jadi Allah ini mengetahui hal-hal yang tersembunyi, baik perbuatan, niat dalam hati manusia, serta pengetahuan yang lebih dalam dan spesifik dibandingkan dengan Al-Alim, yaitu Allah Maha mengetahui. Kemudian dilanjut dengan Asami. Asami itu Allah Maha mendengar. Dicatat ya, dicatat. Nanti ini akan jadi materi pembuatan tugas kalian. Yang ketiga ada Asami, yaitu Allah Maha mendengar. Jadi tidak ada satupun suara yang tak luput dari pendengaran Allah. Jadi mulai dari getaran kecil, rendah hingga yang paling tinggi di seluruh alam semesta. Contohnya kayak semut lagi berjalan di pohon. Semut sekecil itu aja Allah bisa dengar getaran kakinya. Bagaimana dengan kita manusia? Kemudian yang terakhir yaitu ada Al-Bashir. Al-Bashir itu artinya Allah Maha melihat. Jadi Allah Maha melihat segala sesuatu dengan penglihatannya secara tidak terbatas. Hal ini meliputi yang terlihat maupun tersembunyi, jadi yang besar maupun kecil, serta yang nyata ataupun gaib. Kemudian jadi keempat Asmaul Husna ini saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Karena ini menggambarkan kekuasaan Allah. Jadi keempat nama-nama ini menggambarkan tentang kekuasaan Allah. Tapi bukan berarti nama-nama yang lain tidak ya. Di sini ibu cuma ambil 4 karena nggak mungkin akan menjelaskan sebanyak 99 nama itu dalam satu kali pertemuan. Jadi nanti yang lain akan kita bahas di pertemuan yang lain. Oke, sekarang ibu mau kalian membuat kelompok, yaitu 3 kelompok. Masing-masing kelompok nanti ibu akan bagikan materinya. Kemudian ibu mau kalian buat poster sederhana. Pokoknya kalian bikin sekreatif mungkin, sekreatif mungkin. Pokoknya harus yang bagus ya, karena nanti ibu akan masukkan nilainya kalian. Paham? Paham. Oke. Untuk kelompok 1. Kelompok 1 ini kan kelompok 1. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ini kelompok 2. Kelompok 3.
kelompok 2. Ini materinya. Kelompok 1, sabar ya. Oke, yang materinya sudah ibu bagi bisa langsung dibuat, posternya dipahami dulu isi materinya. Ayo, sekarang. Jangan lama-lama ya, kalau ada yang sudah jadi langsung bilang. Kalau masih ada yang belum paham, ditanyakan. Ada yang punya pena? Yuk boleh pinjam 1. Coba saya itu kertasnya bersih tadi. Yang baru dapat kertas kayak gini 1 ya Pak, namanya. Iya, Bu. Good.
Kalau di sekolah itu kan kayak gini. Sudah ada yang jadi posternya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, sekarang kalian tentukan siapa yang mau mempresentasikan hasil posternya. Salah satu aja. Ada yang sudah siap kelompok 1, 2, 3. Siapa yang mau duluan? Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai belum? Sudah. Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil posternya. Salah satu saja. Silakan. Suaranya yang keras ya biar teman-temannya kedengaran. Semuanya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang isi poster kami. Kita membuat poster tentang pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala secara bahasa, iman berarti percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman adalah 1. Tasdikun bil qalbi, yaitu membenarkan dalam hati. 2. Iqrarun bil lisan, yaitu diucapkan dengan lisan. Dan 3. Amalun bil arkan, yaitu dibuktikan dengan amal soleh. Ada sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin dari kelompok lain, kelompok 2 sama kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Oke, satu-satu. Silakan kelompok 2 dulu. Berdiri kalau tanya. Yang keras suaranya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan, apakah seorang sudah dianggap beriman jika ia hanya percaya dalam hati, tetapi ia tidak beribadah? Mungkin kelompok 1 mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Ditampung dulu, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Berdiri. Suaranya yang keras ya. Di sini saya akan Kelompok 2. membawakan pertanyaan untuk kelompok 1. Apa makna bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak disembah? Saya izin Sudah jelas kelompok 1? Iya. Oke, silakan. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Oke, sabar. Kelompok 1 yang mau jawab pertanyaan mungkin bisa orang lain, jangan kata saja biar semuanya terlibat. Oke, silahkan sekarang giliran kelompok 2 mempresentasikan hasil karya posternya. Oke, silakan salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster yang telah kami buat. Dari beberapa materi di sini saya mengambil materi tentang fitrah manusia. Fitrah manusia secara psikologis, manusia memiliki dorongan batin untuk mencari kekuatan yang lebih besar dari dirinya, terutama saat berada dalam kesulitan. Kesadaran akan adanya kekuatan tertinggi, ini bukti logis keberadaan Tuhan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok 1 sama kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Dari kelompok 1 dulu. Ayo baca. Oh, itu Aira. Coba baca pertanyaannya. Berdiri. Suaranya agak dijelaskan.
berdasarkan Quran Surat An-Nisa ayat 136, mengapa Allah memerintahkan orang yang sudah beriman untuk tetap beriman? Oke, silakan kalau kamu langsung jawab. Mau yang ada lagi? Oh iya. Silakan kelompok 3. Sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Suaranya agak keraskan lagi dong. Suaranya agak keras lagi. Di sini saya dari perwakilan kelompok 3 akan mengajukan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan fitrah manusia sebagai bukti keberadaan Allah? Oke, sudah. Oke, mau langsung jawab. Iya. Oke, perhatikan yang tadi mengajukan pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 136, mengapa Allah memerintahkan orang yang sudah beriman untuk tetap beriman? Jawabannya, perintah tersebut bertujuan agar orang mukmin senantiasa memperbarui, memperkuat, dan menjaga keistiqomahan iman mereka. Hal ini dimaksud agar iman tidak hanya berhenti pada pengakuan lisan, tetapi meresap ke dalam hati dan diwujudkan secara utuh dalam perbuatan. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan fitrah manusia sebagai bukti keberadaan Allah? Jawabannya, fitrah manusia adalah dorongan batiniah secara psikologis untuk mencari kekuatan yang lebih besar dari dirinya, terutama saat mengapa kesulitan kesadaran akan adanya kekuatan tertinggi. Ini merupakan bukti logis bahwa Tuhan itu ada. Oke, gimana buat kelompok yang bertanya? Apakah sudah jelas? Apakah ada tanggapan lain? Tidak ada. Oke, coba tunjukkan hasil posternya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, sekarang yang terakhir silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil poster kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kita mengambil judul mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kita hanya mengambil 4, yaitu Al-Alim, Maha Mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, serta apa yang terlihat dan tersembunyi. Pengetahuannya mencakup segala hal secara luas dan mutlak. Yang kedua, Al-Kabir, yaitu Maha mengenal dan teliti. Allah Maha mengenal dan teliti secara mendetail, mengetahui hal-hal yang tersembunyi, perbuatan dan bahkan niat yang di dalam hati makhluknya. Ini adalah pengetahuan yang lebih dalam dan spesifik dibanding Al-Alim. Yang ketiga, Asami, yaitu Maha mendengar. Tidak ada suatu suara pun yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari getaran yang paling rendah hingga yang paling tinggi di seluruh alam semesta. Yang keempat, Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu dengan penglihatannya yang tidak terbatas, meliputi hal-hal yang tak nampak maupun yang tersembunyi, yang besar maupun yang kecil, serta yang gaib dan yang nyata. Keempat Asmaul Husna ini sangat melengkapi untuk menggambarkan kekuasaan, pengetahuan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi segala aspek kehidupan. Yang ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 1 dan 2 bertanya. Ya. Silakan kelompok 2. Di sini saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan mendasar antara sifat Allah Al-Alim dan Al-Khabir? Mau langsung jawab atau kamu Tabung dulu, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 1 akan membawakan pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana sifat asami Allah Subhanahu wa Ta'ala?
berbeda dengan pendengaran makhluknya? Ya, di sini saya akan menjawabnya. Dari kelompok 1, jawabannya pendengaran makhluk sangat terbatas oleh jarak, frekuensi, dan sekat fisik. Sebaliknya, sifat asami Allah tidak terbatas. Tidak ada suatu suara pun yang di alam semesta ini yang luput dari pendengarannya, melalui suara yang paling keras hingga yang getarannya batin yang paling halus. Pertanyaan dari kelompok 2. Apa perbedaan mendasar antara sifat Allah, Al-Alim dan Al-Bakir? Jawabannya, Al-Alim berarti Allah Maha mengetahui segala sesuatu secara luas dan mutlak, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Sedangkan Al-Khabir lebih spesifik, yaitu Maha mengetahui hingga ke rinci yang paling detail, teliti, dan mengenal rahasia paling dalam, termasuk niat di dalam hati. Sekian. Oke. Ada yang mau ditanggapi dari jawaban kelompok 3? Nggak ada, Bu. Oke, coba tunjukkan hasil posternya. Oke, silakan. Oke, silahkan duduk kembali. Jadi sekarang kan kalian sudah mempresentasikan hasil poster kalian. Jadi sekarang Ibu mau kalian memberi kesimpulan dari hasil karya yang telah kalian buat. Mungkin dari kelompok 3 dulu, silakan baca kesimpulannya. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya dari poster yang kami buat. Adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna, khususnya Al-Alim, Al-Khabir, dan Asami, Al-Basir, memberikan kesadaran penuh bahwa manusia hidup dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang absolut dan tanpa celah. Keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui hingga ke inti, Maha teliti, Maha mendengar setiap bisikan, serta melihat setiap tindakan. Seharusnya mendorong setiap individu untuk selalu menjaga integrasi, kejujuran, dan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan mereka dengan memahami nama-nama ini. Keimanan seorang tidak lagi sekedar teori, melainkan menjadi pendukung etika perilaku yang nyata. Sudah, Bu. Oke. Kemudian selanjutnya kelompok 2, silakan bacakan kesimpulan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari isi poster yang kami buat. Kesimpulannya adalah bahwa keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dibangun di atas 2 landasan utama yang paling menguatkan, yaitu wahyu atau dalil nakli dan akal atau dalil akli. Dalil nakli melalui Quran surah An-Nisa ayat 136 menegaskan bahwa iman harus bersifat menyeluruh, kokoh, dan istiqomah terhadap seluruh rukun iman tanpa keraguan. Di sisi lain, dalil akli memberikan bukti rasional melalui pengamatan alam semesta, baik dari hukum, sebab akibat, keteraturan alam maupun fitrah psikologis manusia yang semuanya bermuara pada kesimpulan logis bahwa alam yang kompleks ini mustahil ada tanpa adanya Sang Pencipta yang maha bijaksana. Sudah, Bu. Oke, silakan duduk. Oke, silakan sekarang kelompok 1 membacakan kesimpulannya. Ya, silakan. Kesimpulan dari isi poster yang kami buat adalah bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu kesatuan yang utuh antara pembenaran dalam hati, yaitu tasdiqul bil qalbi, pernyataan melalui lisan, yaitu iqrarun bil lisan, dan pembuktian melalui amal perbuatan, yaitu amalun bil arkan. Beriman bukan sekedar mengakui keberadaannya secara intelektual, melainkan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, penguasa, dan Tuhan yang berhak disembah, yang kemudian
Kemudian, manifestasinya harus terlihat nyata melalui ketaatan dan menjalankan ibadah serta perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang semuanya sudah membuat dan menyimpulkan. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semua. Sekarang Ibu mau bertanya. Giliran Ibu. Sekarang Ibu bertanya, kira-kira apa saja sih manfaat yang telah kalian dapat tentang materi hari ini? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan baca. Manfaat beriman kepada Allah yaitu hati menjadi tenang, mencegah perbuatan buruk, tujuan hidup menjadi jelas, mendapatkan kebahagiaan hakiki. Sudah? Oke, tepuk tangan dulu. Kemudian Ibu mau tanya lagi nih. Atau kalian lupa? Kira-kira dari yang tadi Ibu jelaskan tuh apa saja? Yang tadi Ibu jelaskan, maksudnya apa saja tadi Ibu jelaskan? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Tata. Ada pengertian iman tentang dalil akli dan nakli sama manfaat iman kepada Allah. Oke, beri tepuk tangan untuk Tata. Oke, jadi Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang tadi Ibu jelaskan, bahwa kesimpulannya adalah iman ini mengajarkan untuk kita sebagai manusia supaya tidak kehilangan arah. Dengan iman, kegiatan atau segala aktivitas yang kita perbuat akan menjadi sebuah nilai ibadah tersendiri bagi orang-orang yang menjalankan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Ibu harap materi yang tadi telah Ibu sampaikan dan tugas-tugas yang telah tadi Ibu berikan kepada kalian semoga bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Amin. Amin. Jadi jangan dilupakan materi ini karena materi ini adalah materi yang sangat penting. Mari kita sama-sama menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca surah doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kalian boleh istirahat.